Selamat datang kembali di Mimin Art Channel. Tentunya penasaran kan dengan alur cerita selanjutnya? Yuk kita langsung saja dengerin ceritanya. Bab 62. Kini sudah sebulan dari pendaftaran kuliah Anissa setelah dinyatakan lolos dan mengikuti ospek di kampus. Anissa mulai mengikuti mata kuliah yang ada. "Mas, aku ada kelas pagi hari ini," ucap Anissa saat sedang sarapan bersama suaminya. "Biar aku antar sekalian," ucap Rehan. "Memang gak apa-apa, kampus berlawanan arah kan," ujar Anissa. "Gak apa-apa, lagi pula gak ada meeting penting pagi ini," ucapnya. "Ya sudah, tapi abis kuliah aku mau keluar sama Cindy. Nanti malam ada acara fashion show di kampus. Jadi aku sama Cindy mau cari baju yang cocok buat acara nanti malam," ujar Anissa. "Ya silakan, aku gak keberatan," ujar Rehan. Tak ada lagi percakapan di antara mereka, masing-masing fokus dengan makanan yang ada di piring mereka. Setelah selesai, mereka langsung berangkat menuju kampus Anissa. Kali ini Randy lah yang menjadi supir mereka. "Bagaimana dengan balas dendammu?" tanya Rehan. "Apa aku harus membalasnya?" tanya Anissa balik. "Terserah kamu," jawabnya singkat. "Aku gak tega sama Paman Arya," ucap Anissa. "Mereka saja tega sama kamu, kenapa kamu gak tega?" tanya Rehan. Anissa menghela napas berat saat mendengar ucapan suaminya. "Sejahat apapun mereka tetap keluargaku, Mas," jawabnya. "Baiklah, tapi jika mereka mengganggumu lagi, aku yang tidak segan-segan membuat mereka lebih menderita darimu," ujar Rehan. Anissa tidak lagi menjawab, dia hanya diam memandang ke arah luar jendela. Rasa ingin balas dendam masih ada, tapi dia masih memikirkan sangat Paman. Bagaimanapun pamannya masih ada rasa baik sama dia. Lama suasana di dalam mobil hening, mereka berkutat pada pikirannya masing-masing. Sampai tak terasa mereka sudah tiba di depan kampus Anissa. Anissa pamit pada suaminya dan langsung keluar dari mobil tersebut. Setelah Anissa masuk, mobil Rehan pun pergi dari kampus tersebut. "Bagaimana pengintaianmu, Ren?" tanya Rehan. "Seperti yang Anda duga, Tuan, dia bekerja sama dengan orang itu," ujar Randy. "Lalu?" tanya Rehan. "Beberapa hari lalu waktu kita meeting dengan beberapa perusahaan termasuk dia sempat ingin masuk ke dalam ruangan Tuan Rehan. Mungkin Tuan tidak melihat gerak-gerik dia karena saat itu Tuan sedang presentasi di depan. Saat saya ikuti pamit keluar, saya mengikuti dia yang mengendap-endap ingin masuk ke ruangan Tuan. Tapi Tuan tenang saja, dia belum sempat masuk ke dalam ruangan Tuan karena saya lebih dulu menegurnya," jelas Randy. "Dia tidak akan bisa menghancurkan perusahaan ini dengan semudah itu," ucap Rehan. "Tapi bagaimana jika dia melakukan tindakan lain yang merugikan kita?" tanya Randy. "Itu tidak akan pernah terjadi. Jika dia melakukan itu, dia sendiri yang akan musnah. Ada satu perjanjian yang saya selipkan saat tanda tangan kontrak waktu itu. Jika dia melakukan kesalahan sedikit saja, dia yang akan hancur," ucap Rehan dengan semua sinisnya. "Kamu awasi saja pergerakannya," ujarnya lagi. "Baik Tuan," ucap Randy. Suasana mobil pun hening, tak ada lagi percakapan di antara mereka. Rehan maupun Randy sama-sama fokus dengan pikirannya masing-masing. Deret, terdengar ponsel Rehan berbunyi. Dia mengambil ponselnya dari saku jas dan melihat nama Mama yang tertera di layar ponsel. "Halo Ray, kamu di mana?" tanya sang mama di seberang telepon. "Di jalan, ada apa Ma?" balik bertanya. "Pulang sekarang ya, kami menunggumu di rumah," titah Rina pada sang anak. "Ada apa?" tanya Rehan lagi. "Pulang saja dulu, nanti Mama jelaskan di rumah," ujar sang mama. Setelah panggilan teleponnya dimatikan, Rehan meminta sang asisten untuk memutar arah menuju rumah utama. Sesampainya di rumah, Rehan dibuat kaget dengan ramainya ruang tamu oleh keluarga Siska dan beberapa saudaranya termasuk Leo. "Ada apa ini?" tanya Rehan. "Akhirnya kamu datang juga. Sini duduk dulu sayang," ucap sang mama. "Udah siap semua kan? Kita mulai saja ya biar cepat beres
urusannya, ucap sang papa. Rehan yang bingung menatap sepupunya dengan memberikan sebuah kode, namun Leo hanya menggigitkan bahunya tanda bahwa dia tidak tahu. Jadi kita langsungkan saja pertunangan ini di sini. Kita nggak bisa menundanya lagi lebih lama, ucap sang papa. Pertunangan? Siapa yang tunangan? Tanya Rehan bingung. Tentu kamu sama Siska lah, Rey. Kan waktu itu kita udah pernah bahas ini. Jadi kami memutuskan acara pertunangan ini dilaksanakan hari ini. Lagi pula apa yang kurang dari Siska? Dia wanita yang sangat cocok denganmu, ujar sang papa. Tidak, saya tidak setuju, ucap Rehan tegas. Kalau kamu tidak mau menikah dengan Siska, saya akan membuat perusahaan papamu yang sedang melejit itu hancur, ancam papanya Siska. Kalau perlu kalian nikah saja sekarang, biar semua sama-sama tenang, ujar mama Siska. Ayolah Rey, apa kamu mau melihat perusahaan papa hancur? Hanya perusahaan Pak Burhan yang bisa membantu papa Rey, bujuk sang papa. Perusahaan papa nggak akan hancur hanya karena pembatalan kerjasama kalian. Bukankah perusahaan papa lebih besar di atas perusahaan dia? Tanya Rehan. Papa nggak mau tahu, pokoknya kamu harus bertunangan dengan Siska. Atau bila perlu menikahlah sekarang juga, ucap sang papa dengan tegasnya. Rehan menatap wajah sang papa, sorotan matanya yang terlihat gelisah membuat Rehan berpikir bahwa ada sesuatu yang disembunyikan oleh sang papa. Baiklah, saya akan menikahi putri Anda. Ucapan Rehan membuat keluarga itu merasa bahagia, tapi tidak untuk Leo. Leo menatap Rehan dengan tajam. Dia tidak menyangka jika Rehan menerima pernikahan itu di saat dia sudah mempunyai istri. Rey, kamu yakin? Tanya Leo membuat semua orang di sana berbalik menoleh ke arah Leo. Apa maksudmu Leo? Kamu jangan coba-coba mempengaruhi Rehan, ujar Rina. Bukan begitu Tan, Leo hanya ingin meyakinkan Rehan saja, ujar Leo. Saya akan menikahi Siska dengan surat perjanjian tertulis, ucap Rehan. Perjanjian apa? Buat apa ada perjanjian segala? Tanya Siska. Bukankah pernikahan ini dilaksanakan karena ada kerjasama bisnis? Kalian boleh untung, tapi saya juga tidak ingin menjadi pihak yang dirugikan di sini, ucap Rehan. Perjanjian seperti apa? Tanya Burhan. Ren, bawakan surat perjanjian itu ke sini, tita Rehan. Baik tuan. Randy langsung keluar mengambil berkas yang memang sudah berada di mobilnya. Mau nikah aja harus ada surat perjanjian segala, gerutus Siska. Biarkan saja, yang penting kamu bisa menikah dengannya, ucap Risa pada anaknya. Randy pun datang membawa map berisikan surat perjanjian yang sudah lama Rehan siapkan. Rehan memang sengaja menyiapkan berkas itu agar jika ada suatu kemungkinan yang terjadi seperti hari ini bisa dia atasi. Ini tuan, ucap Randy sembari menyerahkan map itu pada tuannya. Kalian tinggal tanda tangan saja di atas materai ini, ucap Rehan sembari menyodorkan surat perjanjian tersebut pada keluarga Siska. Burhan mengambil surat itu dan membaca isinya. Setelah membaca isi surat tersebut, Burhan langsung emosi. Apa-apaan ini? Kamu gak bisa seenaknya begini. Kalau status kalian disembunyikan sama saja bohong. Kalau kalian gak tidur satu ranjang, bagaimana kalian bisa punya anak? Ucap Risa lagi. Kalau kalian keberatan, tidak masalah. Pernikahan ini tidak perlu diadakan saja, ucap Rehan. Gak bisa gini dong Rey, ini sama saja merugikan aku. Buat apa kita nikah kalau aku gak bisa tidur serumah sama kamu? Terus masa aku harus masak dan beresin rumah sendirian tiap hari? Yang benar saja kamu, ini sama saja aku jadi pembantumu, ucap Siska. Kalau mau menjadi istri saya harus bisa mengurus rumah sendirian, bisa berkebun, bisa mengerjakan apapun yang ada di dalam rumah, ujar Rehan. Gak bakal ada wanita yang seperti itu Rey. Kamu jangan kelewatan ginilah. Siska mana mungkin bisa melakukan itu semua. Dia wanita berkelas. Harusnya dia itu diam di rumah dan sering melakukan perawatan agar tetap terlihat cantik, ucap Rina. Kalau nggak bisa memenuhi semua itu ya jangan nikah sama saya, ucap Rehan santai. Terlihat Leo diam-diam mengacungkan jempolnya pada Rehan dengan tersenyum puas. Leo bahkan tidak pernah berpikir untuk menyiapkan surat perjanjian seperti yang Rehan lakukan. Oh ya, satu lagi yang belum saya cantumkan di dalam surat itu, jika nanti pernikahan ini
putus di tengah jalan. Saya tidak bisa memberikan harta gono gini pada Siska karena hampir seluruh harta yang ada di saya bukan lagi milik saya. Ucapnya lagi. Maksud kamu apa, Rey? Perusahaan dan semua yang kamu miliki itu hasil kerja kerasmu selama ini. Kenapa kamu bilang bukan milikmu? Tanya Rina pada Rehan. Ya, semua yang saya punya bukanlah milik saya sepenuhnya. Saya di sini hanya sebagai pengendali, bukan sebagai pemilik, ujar Rehan. Jadi maksudmu kamu miskin? Tanya Siska terbata. Bisa dibilang seperti itu, jawab Rehan singkat. Semua orang terkejut dengan pengakuan Rehan yang tidak disangka ini. Pertunangan ini batal, tidak akan ada lagi pertunangan ataupun pernikahan antara Siska dan Rehan. Saya tidak akan sudi mempunyai menantu yang miskin, dan untuk kerjasama kita saya batalkan. Saya akan melaporkan kamu pada polisi atas korupsi yang pernah kamu lakukan dulu, ujar Burhan dengan menahan amarahnya yang sudah mulai memuncak. Siska, Mama, ayo kita pergi dari sini, titahnya kemudian. Pak Burhan, tunggu dulu, tolong kita bisa bicarakan ini baik-baik, teriak Andre. Korupsi, apa yang sudah Papa lakukan? Tanya Rehan. Papa mohon menikahlah dengan Siska agar Papa nggak ditangkap polisi, ujar Andre. Silakan Papa selesaikan sendiri masalah Papa, saya tidak bisa membantu, ujar Rehan. Baiklah, kalau kamu tidak mau menikah dengan Siska, silakan pergi dari rumah ini. Saya tidak ingin memiliki anak sepertimu. Dasar anak durhaka, tidak tahu diuntung kamu. Amarah Andre semakin meluap. Kalau itu yang kalian mau, saya akan pergi dari rumah ini, ucap Rehan seraya bangkit dari duduknya. Rey, jangan pergi, kamu gak boleh pergi lagi dari rumah ini. Tolong tetap tinggal di sini, ujar Rina memohon. Biarkan saja dia pergi, anak tidak tahu diuntung seperti dia tidak pantas berada di sini, ucap Andre pada istrinya. Gak, Pak, Mama gak mau kehilangan Rehan untuk yang kedua kalinya. Rehan anak Mama, dia berhak atas semua yang Mama punya. Tolong Rey, jangan pergi. Rina terus memohon agar Rehan tidak pergi. Leo, sebaiknya kita pulang saja. Biarkan mereka menyelesaikan permasalahan mereka sendiri, ucap papinya Leo. Tapi Pi, ucap Leo, sudah, ini permasalahan rumah tangga. Kita gak berhak ikut campur di sini, ujar sang papi lagi. Papi benar, kita pulang saja, ucap Mami Leo. Mbak, maaf kami nggak bisa bantu apa-apa, semoga permasalahan ini cepat selesai ya. Kami pamit dulu, ucap papinya Leo. Sepeninggalan keluarga Leo dan Rehan, Andre dan istrinya tidak bisa lagi menahan amarahnya masing-masing sehingga terjadilah pertengkaran di antara mereka berdua. Nah, segitu bab 62-nya. Dilanjut lagi kakak, bab 63-nya. Di ruang tamu rumah utama, keluarga Pranata terlihat sangat berantakan. Beberapa pecahan vas bunga terlihat berserakan akibat pertengkaran Rina dan suaminya. Namun perdebatan mereka tidak mendapatkan titik tengah. Mereka memilih mendiamkan satu sama lain tanpa ada sepatah kata pun yang terlontar dari keluarganya. Sampai ketika putrinya pulang melihat rumah yang sangat berantakan menjadi heran. Ini rumah kok kayak kapal pecah gini sih, Mah? Mama, ini abis ada apa sih, Mah? Cecil terus berteriak memanggil mamanya. Bibi, teriak Cecil memanggil ART-nya. Ya non, sang bibi pun datang dengan membawa sapu di tangannya. Ini kenapa berantakan gini, Bi? Siapa yang berantakin? Tanya Cecil. Tadi Nyonya sama Tuan habis bertengkar, non. Mereka terlihat sangat marah, jawab Bibi. Bertengkar? Bertengkar karena apa, Bi? Tanya Cecil. Bibi juga tidak tahu, non, soalnya tadi Bibi sempat lihat banyak orang di sini termasuk Den Rehan dan keluarga Den Leo kumpul di sini, non, jawabnya. Ada acara apaan, Bi? Tanyanya lagi. Maaf, non, Bibi juga tidak tahu, jawabnya. Terus sekarang Mama sama Papa di mana? Tanya Cecil lagi. Nyonya ada di kamar, kalau Tuan tadi keluar, non, jawabnya. Kalau gitu aku mau ke kamar Mama. Bibi jangan lupa beresin semua ini, titah Cecil. Cecil naik ke lantai 2 menuju kamar mandi. Suara pintu diketok-ketok. Mama di dalam kan? Panggil Cecil. Ma, ini Cecil, Mama gak apa-apa kan? Tanya Cecil yang masih di luar kamar sang Mama. Cecil masuk ya, Ma, ucapnya lagi. Karena tidak ada jawaban sama sekali, Cecil membuka pintu dan masuk ke dalam kamar mamanya.
Mama kenapa? Sebenarnya ada apa sampai rumah berantakan seperti itu? Tanya Cecil pada sang mama. Rina yang sedang menangis tidak menjawab pertanyaan anaknya sama sekali. Mama cerita dong sama Cecil, ada apa? Sang mama masih tetap diam tanpa sepatah kata pun yang keluar dari mulutnya. Ya sudah, kalau mama gak mau cerita biar Cecil tanya sama papa. Ujar Cecil yang langsung bangkit dan ingin meninggalkan mamanya. Perusahaan papamu hampir kolaps dan masalah korupsi yang sempat papamu lakukan akan dibawa ke jalur hukum oleh Pak Burhan. Jika kakakmu gak mau menikah dengan anaknya, Rina menjelaskan pada putrinya. Kolap, korupsi, maksudnya gimana mah? Papa kan terkenal pembisnis nomor 2 mah, gak mungkin kalau papa bangkrut, ujar Cecil tak percaya. Tidak lagi setelah setengah dari saham yang ada di perusahaan, papamu diakuisisi oleh kakaknya Sela. Pria licik mengambil harta kita, ujar sang mama. Mama tahu dari mana? Tanya Cecil. Papa yang memberitahu mama, makanya mama sama papa bersikeras buat jodohin Rehan dengan Siska. Papanya Siska udah janji bakal bantuin papa kalau anaknya dinikahkan sama Rehan. Tapi kakakmu itu sangat keras kepala, dia menolak perjodohan ini dengan alasan udah punya kekasih dan sudah nggak punya harta lagi. Jelas sang mama. Maksud mama gimana sih? Kak Ray emang udah punya kekasih, tapi kalau nggak punya harta lagi rasanya Cecil nggak percaya. Kakak aja masih jadi CEO Rin Group kok, mama jangan ngada-ngada deh. Ucap Cecil yang tidak percaya dengan ucapan mamanya. Kakakmu mau menikah dengan Siska tapi ada surat perjanjian yang dia ajukan untuk syarat dari pernikahan itu. Dan perjanjian itu salah satunya kakakmu gak akan kasih harta sepersen pun jika suatu hari nanti mereka bercerai. Kakakmu juga bilang harta yang dikelola bukanlah hartanya dia lagi. Mama juga bingung, mama gak percaya tapi kakakmu yang ngomong. Mama harus bagaimana Cecil? Mama gak mau jatuh miskin apalagi kalau sampai papamu masuk bui. Ucap Rina frustasi. Enggak, Cecil gak mau jadi miskin. Cecil gak mau hidup pas-pasan. Ini semua salah mama sama papa. Kalau saja kalian gak melakukan kecurangan pasti ini semua gak akan terjadi. Pokoknya mama sama papa harus cari cara gimana menyelesaikan masalah ini tanpa membuat kita miskin. Pokoknya Cecil gak mau jadi miskin, ucap Cecil yang langsung keluar dari kamar sang mama. Cecil masuk ke kamarnya dengan membanting pintu kamarnya. Aku gak mau hidup miskin, aku gak mau. Aku harus membuat Kak Ray bisa menerima perjodohan ini. Tapi gimana caranya? Gumam Cecil. Aku temui Kak Ray saja, ujarnya. Cecil mengganti seragam sekolahnya dan bergegas keluar dari kamar. Dia pergi ke kantor Rehan dengan menggunakan taksi. Sesampainya di kantor Rin Group, Cecil langsung masuk dan menanyakan keberadaan sang kakak. Mbak, Kak Ray-nya ada di kantor, tanya Cecil. Ada mbak, mungkin di ruangannya. Mau saya hubungi dulu atau langsung ke atas, tanya sang resepsionis. Aku langsung ke atas saja mbak, makasih, ujar Cecil. Wah, ternyata bocil yang menabrakku di toko itu juga sedang mendekati Tuan Rehan. Cicit Sintai saat mendengar Cecil yang sedang mencari Rehan. Cecil menoleh ke arah sumber suara dan melihat perempuan yang pernah adu mulut di toko perhiasan. Kamu ngapain ada di sini? Tanya Cecil. Memang kenapa kalau aku di sini? Bocil itu tempatnya di rumah, belajar biar dapat peringkat 1 di sekolah. Ini malah keluyuran mau cari mangsa. Ucap Sinta dengan nada sinisnya. Jaga mulut kamu ya. Harusnya aku yang tanya, ngapain tante girang seperti kamu ada di sini? Ujar Cecil yang sudah mulai terpancing emosinya. Bocil, aku di sini kerja cari duit. Emangnya kamu masih bocil udah berani cari om-om di perusahaan gede kayak gini? Ucap Sinta. Aku kesini bukan cari om-om ya. Aku mau ketemu sama Kak Rehan. Jangan asal bicara kamu, ujar Cecil. Sok-sokan manggil Pak Rehan dengan sebutan kakak. Kamu jangan berharap bisa deketin Pak Rehan ya. Bu Siska saja nggak bisa dapetin Rehan lah. Kamu bocil kayak kamu mah cuman disentil doang sama Pak Rehan, ucap Sinta dengan sinisnya. Aku gak habis pikir bisa-bisanya Kak Ray mempekerjakan Tante Girang seperti kamu, ujar Cecil geram.
Aku bukan tante girang ya, jaga mulutmu. Bisa sopan dikit gak sama yang lebih tua? Ucap Sinta. Oh gak banget sopan sama orang sepertimu, ujar Cecil. Dasar bosil, gak punya sopan santun, ucap Sinta dengan geram. Rehan yang ingin keluar menemui Kalayan melihat keributan yang terjadi di depan meja resepsionis membuatnya penasaran. Dia pun mendekati sumber keributan itu. Ada apa ini, Cecil? Ngapain kamu di sini? Tanya Rehan. Kak Ray, Pak Rehan, ucap mereka berdua berbarengan. Kamu, ini masih jam kerja, ngapain kamu berkeliaran di sini? Ini bukan kawasanmu, ujar Rehan tegas. Maaf Pak, tadi kembali ke tempatmu sekarang, ujar Rehan memotong ucapan Sinta. Baik Pak, permisi. Sinta pun kembali ke tempat kerjanya tanpa membantah sama sekali. Ada apa? Tanya Rehan pada sang adik. Cecil mau bicara sama kakak, jawabnya. Kalau kamu disuruh mama untuk memujuk saya, lebih baik pulang saja. Saya tidak mau membahasnya lagi, ujar Rehan. Cecil kesini bukan karena mama, Cecil kesini karena keinginan Cecil sendiri. Tolong kasih waktu buat Cecil bicara sama kakak. Cecil dengan memohon. Saya tidak punya banyak waktu untuk mengobrol. Ada klien yang harus saya temui sekarang, ucap Rehan. Ya udah kalau gitu Cecil tunggu kakak di sini saja, ujar Cecil. Sebaiknya kamu pulang saja, tita Rehan. Cecil nggak mau pulang sebelum ngobrol sama kakak, ujarnya. Terserah kamu, ucap Rehan. Rehan keluar meninggalkan Cecil dengan diikuti oleh Rehan dan sekretarisnya. Sedangkan Cecil bergegas menuju ruangan kakaknya karena dia berniat untuk menunggu sang kakak. 2 jam sudah Cecil menunggu sang kakak di dalam ruangannya. Namun orang yang ditunggu tidak kunjung kembali membuat Cecil merasa kesal sekaligus bosan. Dia bangkit dari duduknya dan ingin keluar namun terhenti saat pintu ruangan itu dibuka dari luar. Terlihat Rehan masuk didampingi oleh asistennya. Ngapain masih di sini? Tanya Rehan yang melihat adiknya masih ada di sana. Cecil nunggu kakak, ujarnya Cecil. Please kak, kasih waktu sebentar buat ngobrol sama Cecil, ujarnya lagi. Baiklah, ada apa? Tanya Rehan. Kak, apa benar kalau perusahaan ini bukan milik Kak Ray? Tanya Cecil. Ternyata orang tuamu sudah memberitahukan ini padamu, jawabnya. Jawab kak, itu nggak bener kan? Kakak sengaja bilang seperti itu biar nggak nikah sama Siska kan? Tanya Cecil lagi. Kalau benar memang kenapa? Rehan balik bertanya. Ayolah kak, jangan bohong. Kakak gak mungkin bangkrut kan? Kakak itu pembisnis nomor 1, jadi nggak mungkin kakak bangkrut, ujar Cecil. Rehan pun terdiam, dia hanya mendengarkan apa yang adiknya bicarakan. Apa karena itu kakak mencabut semua fasilitas yang kakak berikan padaku? Tanya Cecil lagi. Apa saja yang mereka bicarakan padamu? Tanya Rehan. Kakak jawab dulu pertanyaan Cecil, ujarnya. Kamu tidak perlu ikut campur masalah ini. Yang harus kamu lakukan hanya belajar dengan baik supaya kamu bisa masuk ke universitas terbaik dengan nilai yang baik, ucap sang kakak. Gimana Cecil bisa tenang sedangkan papa sebentar lagi bangkrut dan akan dipenjara. Kakakku sendiri sudah tidak mempunyai apapun sekarang. Cecil gak mau hidup miskin. Cecil gak masalah gak dikasih fasilitas lagi sama kalian. Setidaknya Cecil masih bisa beli semua yang Cecil mau. Kalau kita miskin, si Cecil gak bakal bisa beli apa-apa yang Cecil mau, ucap Cecil. Apa susahnya menikah dengan Siska sih? Cecil emang gak suka sama dia, tapi kalau memang dengan kakak menikahi dia bisa membuat kita tetap punya segalanya, apa salahnya? Anggap saja Kak Ray berkorban buat kebahagiaan keluarga kakak, ucap Cecil. Kamu tahu apa tentang mereka? Kamu tahu apa tentang bisnis? Kamu itu hanya anak kecil, tugasmu sekolah dengan benar. Jangan ikut campur urusan hidup saya, bentak Rehan. Kak Ray jahat, Cecil kecewa sama Kak Ray. Cecil benci kakak, teriak Cecil yang langsung keluar dari ruangan kakaknya. Saat Cecil sudah keluar, Rehan mengebrak meja dengan kerasnya. Dia mengacak-ngacak semua yang ada di atas meja kerjanya. Ke ruangan saya sekarang, tita Rehan pada asistennya melalui sampingan telepon.
Tak lama kemudian Randy masuk dan terkejut dengan suasana ruangan tuannya yang sangat berantakan itu. "Maaf tuan, ini kenapa?" tanya Randy. "Cari tahu seberapa besar kerugian perusahaan itu akibat ulah papa saya. Bayar saja semua kerugiannya, kamu bisa pakai dana perusahaan," ucap Rehan yang sedang memijit pelipisnya. "Tuan yakin?" tanya Randy. "Ya, lakukanlah. Kamu dengar sendiri apa yang papa saya katakan kemarin kan? Kamu juga dengar ancaman Om Burhan kan? Kita selesaikan dari hal yang terkecil dulu untuk masalah perusahaan papa. Biar kita cari jalan keluarnya nanti," ucap Rehan. "Baik tuan, akan saya lakukan," ujar Randy. "Minta sedikit negosiasi agar kita mendapatkan keringanan," ucapnya. "Baik tuan, kalau begitu saya permisi," pamit Randy. Rehan terus memijat pelipisnya yang terasa berdenyut nyeri. Baru saja merasa tenang dan damai, ada saja masalah yang datang di pikirannya. Nah, segitu dulu ya bab 63-nya. Makasih yang sudah nunggu. Makasih juga yang selalu stay tune ya. Jangan lupa di like, di subscribe juga kakak. Bye bye.